Nah, kelihatan ya PPT-nya. Kelihatan, Prof. Nah, kita mulai. Jadi pertama pentingnya atau urgensi manajemen bagi sarjana teknik kimia. Ya, di apa urgensinya atau apa pentingnya? Kenapa ilmu manajemen itu diperlukan oleh sarjana teknik kimia? Karena profesi sarjana teknik kimia itu di industri bisa sebagai proses engineer, ya, sebagai project engineer, ya, baik sebagai proses maupun project engineer itu bisa jadi manajer atau direktur, ya. Serendah-rendahnya jadi supervisor, ya. Jadi supervisor itu adalah manajer yang paling rendah di industri atau di pabrik. Atau jadi konsultan, ya, memanage anak buah juga. Sebagai entrepreneur, ya, sebagai pengusaha misalkan, ya. Jadi intinya karena harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, bekerja sama dengan orang lain itu dia sebagai atasan atau memimpin bawahan. Nah, ini terlalu besar. Nah, ya. Jadi memimpin bawahan. Itulah kenapa ilmu manajemen perlu atau penting bagi sarjana teknik kimia. Jadi mata kuliah manajemen itu dulu tersendiri 2 SKS, ya, atau 3 SKS karena ini kemudian dipadatkan, digabung dengan mata kuliah desain pabrik kimia, ya. Jadi sebagian ini penting karena saudara walaupun mata kuliahnya sedikit tapi ini penting karena profesi saudara nanti akan sebagai manajer, ya. Tuh. Jadi perusahaan atau industri itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dasar yang meliputi industri primer, misalkan manufaktur, proses pengolahan, bisa proses distribusi dari produsen ke produsen, dari produsen ke konsumen, industri jasa, ya, atau perusahaan industri yang dipimpin oleh manajemen, mengkomunikasikan input sumber daya secara proporsional untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi ini semua penting. Oleh karena itu, pelajaran manajemen di teknik kimia itu walaupun sedikit itu sebagai trigger buat saudara untuk belajar sendiri, belajar lebih lanjut. Apakah lewat pelatihan sendiri, online, atau kegiatan-kegiatan di mahasiswaan, ya. Karena kalau saudara tidak belajar ilmu manajemen, nanti saudara akan kesulitan menaiki jenjang karir yang lebih tinggi, gitu ya. Ya, semua orang kan kalau kerja di perusahaan kan cita-citanya jadi direktur, gitu ya. Kan nggak mau jadi anak buah terus, gitu ya. Itu kuncinya ilmu manajemen, ya. Orang-orang yang tidak paham ilmu manajemen sangat sulit untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu, itu ada pelatihan-pelatihan manajemen. Jadi ada beberapa perusahaan yang sangat terkenal pembinaan SDM-nya. Ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan pembinaan SDM-nya. Sehingga direkturnya ya tetap aja nggak berubah. Ya biasanya itu perusahaan swasta yang milik pribadi atau milik
sekelompok orang gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Direkturnya nggak ganti-ganti. Contohnya misalkan pabrik alkohol di Lawang itu ya, Mulindo itu direkturnya nggak pernah ganti. Direktur komisarisnya itu gantian ya. Kalau yang jadi komisaris nanti jadi direkturnya di komisaris itu. Muter aja. Nggak pernah ada yang dari bawah jadi direktur. Contoh lagi Mas Pion. Mas Pion itu yang tetap aja direkturnya Ali Markus. Sudah berapa puluh tahun ya, nggak ganti-ganti. Nah itu karena perusahaan milik pribadi. Dana sendiri itu nggak ada pergantian direktur. Ya. Beda seperti perusahaan milik negara, seperti Semen Gresik itu pergantiannya periodik ya, ada yang 4 tahun atau 5 tahun. Ya. Kalaupun kepilih lagi paling sampai 2 kali. Setelah itu nggak boleh jadi direktur lagi gitu. Ya. Jadi kalau saudara kerja di perusahaan-perusahaan yang milik pribadi, konsekuensinya saudara sangat sulit jadi direktur. Tapi kalau saudara bekerja di perusahaan-perusahaan terbuka ya, TBK kan, buka, ya. Atau perusahaan-perusahaan seperti BUMN, gitu ya, Pertamina, Petro, Semen dan sebagainya, itu saudara punya peluang jadi direktur, jadi manajer, jadi direktur utama, ya, jadi komisaris bisa, semua bisa. Tuh. Nah ini pentingnya ilmu manajemen, ya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara lulusan perguruan tinggi dengan dimensi pekerjaan, saudara bisa perhatikan di sini. Ya. Jadi kalau menurut KKNI, jadi KKNI itu yang pernah disosialisasikan bahwa kompetensi di industri ya itu harus terkait ya dengan kualitas lulusan gitu ya. Jadi kalau KKNI-nya 1 ya, itu lulusan SMP gitu ya. Pendidikan dasar. Ya. Kalau lulusan SMA itu KKNT-nya 2. D1 itu 3, D2 itu 4, D3 itu 5. Terus D4 sama dengan sarjana S1 itu 6. Ya. Kemudian S2 atau profesi itu 7, S2 itu 8, S3 9. Ya. Itu KKNI-nya. Nah, pekerjaannya di pabrik ya. Kalau lulusan SMA itu operator. Ya, lulusan D1, D2, D3 itu teknisi. Ya masih termasuk operator. Ya, operator. Ya. Jadi sampai D3 itu teknisi. Ya. Nah, baru di sarjana S1 ya, itu baru bukan disebut teknisi, tapi ahli. Ahli itu kalau kita lihat di sebelah kanan lagi, ada unsur technical, ada unsur supervisional, ada unsur manajerial, dan ada unsur strategical, gitu ya. Jadi level yang paling bawah itu level-level teknisnya tinggi atau banyak sekali. Ya. Terus naik itu ada unsur supervisional. Ya, supervisional itu sudah ada sedikit manajemen. Ya. Sedikit
ya, supervisi kayak misalkan grup operator, kepala regu. Nah, itu ada unsur supervisi, ya. Jadi sebagai kepala regu mengawasi anak buahnya. Nah, itu tapi masih level operator. Nah, di atas operator, saudara kalau lulus itu saudara levelnya sudah masuk manajer. Ya, manajer paling bawah itu disebut supervisor. Ya. Nah, itu memiliki ya kemampuan teknikal ya. Kemampuan teknikal itu kemampuan teknis ya. Sudah menguasai ilmu teknik kimia itu masuk teknikal. Ya. Nah, manajer itu manajemen gitu. Ya. Jadi itulah pentingnya manajemen. Jadi kalau saya menyarankan saudara harus menambah ya materi atau pengetahuan tentang manajemen. Ya, kalau saudara ingin naik ke level manajemen yang tinggi. Nah, level manajemen yang tinggi itu di situ dibutuhkan ahli strategikal. Ya, ya ilmu manajemen level lebih tinggi, strategis. Ya, itu. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Prof. Belum ada. Ada yang pernah kerja? Ada yang pernah kerja dari peserta kuliah ini? Ada, Prof. Ada. Kerja di mana? Ya kerja di mana? Saya dulu di Uang Koko, Prof. Sebagai Produksi nata di Koko. sebagai apa? Supervisor analis. Supervisor. Iya, analis kimia tapi, Prof. Oh, analis kimia ya. Iya. Analis kimia ya. Ya, jadi yes, kalau sebelum S1 itu rata-rata ya paling tinggi supervisor. Jadi SMA itu bisa naik jadi supervisor. Nah, kalau dia sudah jadi senior ya. Jadi operator senior itu bisa naik supervisor itu notok gitu ya. Kalau mau naik lagi se manajer harus nambah ilmunya gitu ya. Nambah ilmu manajemennya gitu. Ada yang lulus SMA sampai jadi direktur juga ada. Ya, tapi perusahaannya sendiri. Ya. Nah, jadi di dalam perusahaan itu akan dikelompokkan manajer sama operator. Ya. Jadi yang disebut manajer itu bertingkat, ya. Jadi paling tinggi ya direktur atau direktur utama, ya. Seperti contoh ini dewan redaksi, dewan direksi itu sudah paling tinggi, ya. Kalau komisaris itu bukan termasuk manajer, ya pengawas, ya walaupun jadi garisan rapat umum pemegang saham itu juga pemilik saham, ya. Jadi yang disebut manajer atau manajemen itu mulai direktur utama sampai supervisor, paling bawah supervisor. Ya. Kalau di sini tidak ada supervisor tapi manajer, ya. Jadi setelah direktur ada direktur teknik, direktur operasi, direktur pemasaran, di bawah direktur ada manajer, ya. Di bawah manajer nanti ada kepala cabang atau manajer proyek. Nah, kepala cabang proyek itu termasuk manajer yang di bawah, gitu ya. Ini contoh lagi. Nah, ada yang model gini, ya. Ya ini nanti saya jelaskan di
di organisasi ya. Tapi secara umum kayak gini paling gampang. Ya. Jadi paling tinggi direktur utama. Jadi direktur utama itu ada direktur produksi, direktur keuangan, direktur pemasaran, nah, direktur. Nah, di bawah direktur ada manajer. Ya, di bawah manajer ada superintendent. Nah, di bawah superintendent adalah supervisor. Nah, sampai supervisor itu disebut manajemen. Ya, oh bagian manajemen gitu. Nah, yang bukan manajemen siapa? Itu adalah karyawan atau operator. Ya. Jadi yang disebut karyawan itu sebetulnya operator. Ya, manajer itu nggak disebut karyawan mestinya gitu. Nah, jadi operator. Jadi ada garisnya di situ ya. Jadi apa bedanya manajer sama operator? Itu yang nanti akan dipahami di kuliah ini. Nah, jadi kuliah ini sebetulnya biasanya 16 kali pertemuan ya. 16 potong 2 ya 14. Ya 10 kali pertemuan ya biasanya. Tapi karena ini dipersingkat hanya dipakai beberapa saja, saya jadikan 2 kali pertemuan. Ya. Jadi pertama memahami prinsip-prinsip manajemen. Yang kedua nanti memahami struktur organisasi ini, ya, struktur organisasi perusahaan. Bagaimana membuat struktur organisasi, ngitung jumlah manajernya, ngitung jumlah operatornya yang dibutuhkan, terus ngitung gajinya, ya, gaji manajer itu berapa, gaji operator itu berapa, tuh. Ya, kita mulai dulu. Manajemen itu ilmu atau seni? Ya. Ilmu itu apa bedanya ilmu sama seni? Apa bedanya ilmu sama seni? Izin menjawab, Prof. Nah, Untuk ilmu itu lebih ke pengetahuannya, kalau seni lebih ke keterampilannya. seni keterampilannya. Kalau ilmu pengetahuannya. Ya. Betul separuh. Jadi memang ilmu itu adalah pengetahuan yang bisa dipelajari. Ya. Ilmu itu adalah bisa dipelajari. Saudara kuliah ya, sekolah itu belajar ilmu. Sedangkan seni itu lebih kepada bakat. Coba saudara ya, apakah di antara saudara ini bisa nyanyi? Ada yang bisa nyanyi? Ada kan masih ya? Nggak ada yang jawab. Suruh nyanyi nanti. Mana? Ada yang bisa nyanyi apa enggak? Odina, Prof. Suaranya bagus, Odina. Nah, saya nggak tanya suaranya bagus. Artinya bisa nyanyi. Tapi ada juga yang nggak bisa nyanyi. Kecuali nyanyi Indonesia Raya gitu loh. Nyanyi yang ini kayak yang di TV itu loh, kayak yang di TV itu atau di YouTube gitu. Ya. Ada yang kesulitan belajar menyanyi? Tidak, Prof. Ya, banyak kesulitan. Ya, ayo kamu tak suruh nyanyi nanti tak tunjuk, nggak berani nyanyi. Ya. Jadi nyanyi itu termasuk seni.
Ya, walaupun bisa dipelajari, tapi tidak semua orang bisa. Sama dengan melukis, ya, menggambar. Ya, ada yang bisa gambar, misalkan gambar orang, misalkan gitu. Tidak semua orang bisa. Ya, nah itu bedanya seni sama ilmu. Jadi kalau seni itu lebih dominan faktor talenta atau bakat. Tapi kalau ilmu itu kalau tekun bisa. Kamu mau belajar apa? Ya, belajar naik sepeda itu kan juga ilmu. Belajar naik mobil itu juga ilmu. Ya, kalau mau belajar bisa. Ya, yang nggak bisa kan nggak mau belajar. Tapi menyanyi, walaupun mau belajar nggak bisa, belum tentu bisa. Ayo, siapa yang bisa main gitar misalkan? Ya, gitar itu memang keterampilan, ya. Tapi nggak bisa diajarkan pada orang yang tidak punya bakat seni. Sangat sulit. Nah, seperti itu ya. Itu bedanya ilmu dan seni. Jadi seni itu bawaan. Sedangkan ilmu itu bisa dipelajari, bisa diusahakan. Ya. Orang pintar sama bodoh itu bedanya hanya ketekunan. Ya, bukan bawaan. Ya, tapi kalau orang pintar nyanyi sama orang yang nggak bisa nyanyi, nah itu bawaan. Gitu. Nah, manajemen itu juga gitu. Ya. Jadi sebagian pendapat mengatakan manajemen itu ilmu. Karena manajemen bisa dipelajari. Tapi juga manajemen itu ada yang kadang seni. Tidak semua orang bisa jadi direktur itu. Tidak semua orang mau bisa jadi presiden itu. Tidak semua orang bisa jadi pimpinan itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Manajemen itu ada yang mendefinisikan seni. Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ya. Jadi kalau punya pekerjaan, ya, kalau saudara kerja sendiri nggak mampu, maka saudara bisa nyuruh orang lain. Ya. Nah, di dalam menyuruh orang lain itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya. Coba saudara nyuruh temanmu sendiri aja. Bisa apa enggak? Ya. Ada yang bisa, ada enggak. Nah, bisa enggaknya itu karena memiliki kemampuan seni. Seni menyuruh. Nah, seni menyuruh. Seni mempengaruhi. Ya, seni menggalang. Ya, menggalang kawan-kawannya, menggerakkan, seni menggerakkan. Nah, kayak provokator gitu ya. Itu seni menggalang orang-orang gitu ya, memprovokasi. Ya itu seni kalau menurut Foley gitu ya. Tapi ada juga yang mendefinisikan bahwa manajemen itu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Nah, namanya proses berarti sesuatu yang harus dilakukan tahap demi tahap. Ya, mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi. Ini banyak ya dari Nicholas Hope. Ya. Ada lagi metode atau ilmu penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Ya, itu jadi dari ini ada dua definisi. Jadi yang satu ke arah seni, yang satu ke arah. Nah, ini menurut Furi tadi ya, the art of getting things done through the others. Seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Ya. Pentingnya manajemen, ya.
kita tahu ya, beberapa hari kemarin banyak perusahaan tutup ya. Contohnya apa? Giant Supermarket tutup, Carrefour tutup, ya. Terus Ramayana, Matahari itu sudah nutup berapa ya. Jadi tanpa manajemen yang baik, perusahaan akan menuju pada suatu situasi di mana setiap unsur atau bagian tidak mengetahui apapun yang dikerjakan oleh unsur atau bagian lainnya di dalam organisasi. Bingung kata-katanya ya. Jadi di organisasi itu ada unsur-unsur gitu ya. Kalau manajemennya baik, maka unsur-unsur itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau manajemennya buruk, unsur-unsur itu akan jadi tidak bisa terarah, ya, perusahaannya jadi bangkrut. Ya, perusahaan akan menuju kebangkrutan kalau arus dana tidak terkendali, walaupun bagian penjualan menunjukkan kinerja yang baik. Ya. Nah, sekarang disimpulkan, dirangkum. Jadi satu definisi. Ya. Jadi definisi manajemen adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ada satu rencana, ya, keinginan, tujuan, terus ada pengorganisasian, ya, penggalangan orang-orang, ya, penggalangan dana, ya, penggalangan sumber daya yang lain, ada kepemimpinan, ada yang mimpin, ya, untuk mengendalikan penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk tercapai tujuan yang ditetapkan. Nah, definisi ini kemudian muncul singkatan. Nah, definisi manajemen disingkat POAK. Ya, jadi manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ya. Jadi bisa dipelajari, tetapi ada unsur seninya. Setiap orang spesifik nanti. Ada orang bisa memimpin sampai level tinggi, tapi ada orang yang nggak bisa memimpin level tinggi. Bisanya hanya memimpin level bawah. Ya. Jadi ilmu dan seni untuk mengelola, ya, untuk mengelola, ya, sumber daya. Sumber daya itu banyak ya, uang, tenaga, peralatan, dan lain-lain, ya, sumber daya. Ya. Melalui proses, nah, prosesnya itu disingkat POAK, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating. Sebetulnya terjemah actuating itu lebih ke, ya, bukan sekedar pengarahan ya, ya action gitu ya. Jadi penyelenggaraan gitu ya. Pelaksanaan gitu ya. Jadi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kalau pengarahan itu nanti ada yang memberikan definisi pengarahan soalnya directing. Ya. Jadi pengarahan mungkin perlu ditambah ini. Kalau pengarahan toh, jadi bisa pengarahan atau pelaksanaan. Dan pengendalian atau controlling. Ya. Secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan.
Apa kok nggak bisa? Sekarang tampilannya kok nggak bisa di samping gitu ya, nggak bisa kelihatan ya. Apa ya? Harus oh.
Ya, saya lanjutkan ya. Baik, Prof. Jadi POAK tiga karakteristik utama. Tiga karakteristik utama dari manajemen. Ya, jadi pertama merupakan proses, ya, proses rangkaian kegiatan berkelanjutan dan berkaitan, ya, menyangkut pemusatan pada pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah mencapai tujuan ini dengan cara bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi. Itu karakteristik utamanya. Nah, sekarang masuk ke prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen. Ya, jadi bab ini supaya belajar tentang apa yang organisasi itu, apa kira-kira yang disebut organisasi, kemudian siapakah yang disebut manajer, siapakah manajer itu, apa itu manajemen, apa yang manajer lakukan, nah, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh manajer yang sukses. Ya, kalau saudara bisa jawab ini semua, berarti saudara sudah paham manajemen. Ya, tinggal aplikasinya aja. Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya, apa organisasi. Yang disebut organisasi apa? Kan saudara tahu ya, sekolah, kampus, partai, negara, itu kan organisasi. Organisasi itu terdiri dari apa? Organisasi adalah pengaturan secara sistematis dari sekumpulan orang. Ya, ada tiga kata kunci. Pengaturan secara sistematis dari sekumpulan orang dan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi ada tiga ya, tiga unsur yang disebut organisasi. Ada tujuan, ada orang-orang, ada pengaturan yang sistematis. Sistematis itu ada struktur. Ya, ada ketua, baris, bendahara, anggota gitu. Itu termasuk struktur. Yang ada direktur, ada manajer, ada karyawan, operator. Nah, tujuannya apa? Kalau perusahaan tujuannya ya untuk mendapatkan profit. Ya, orang-orang ya yang terlibat di situ. Ya, itu organisasi. Ya. Terjawab pertanyaan pertama. Siapa yang disebut manajer? Siapa yang disebut manajer? Tadi sudah saya singgung. Ya, jadi dalam organisasi itu ada manajer, ada operator. Manajer adalah individu dalam organisasi yang mengarahkan kegiatan orang lain, yang mengarahkan, yang mengurus, yang memimpin, ya, mengarahkan. Operator, nah, operator itu nggak perlu ikut mengarahkan, dia bekerja. Ya. Kata kuncinya yang namanya operator itu bekerja, tidak ikut mengarahkan. Orang yang bekerja langsung pada pekerjaannya atau tugas dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan orang lain. Ya, jadi kalau saudara jadi operator nggak boleh mengawasi temannya gitu, nggak boleh. Salah kalau ngawasi. Ya, jadi yang bertugas mengawasi adalah manajer. Cepetan. Nah, manajer itu ada levelnya, ada top manager, middle line manager, ada first line manager. Bawahnya operator. Ya, di atas operator itu disebut first line manager. First line manager itu adalah supervisor sebutannya. Kalau di pekerjaan konstruksi orang nyebut mandor. Ya, mandor itu mengawasi tukang. Tukang itu adalah operator.
bekerja. Ya, kalau di ITS, first line manager itu ketua jurusan, ketua departemen. Ya, karena dia langsung berhubungan dengan mahasiswa. Nah, kalau dekan itu middle line. Dekan kan tidak berhubungan dengan mahasiswa, berhubungan dengan ketua departemen. Yang di atas adalah top line, food director, itu masuk top line. Ya. Sekarang kalau saya tanya, wakil rektor itu termasuk apa? Top Kalau manager, Prof. apa? Top manager. Iya, Prof. Nah, kalau yang namanya wakil, pembantu, itu bukan manajer. Ya, itu staff. Ya, nanti kamu memahami antara staff sama line and staff. Ya, jadi dia yang disebut manajer tingkat tinggi kalau di ITS itu rektor. Di bawahnya rektor itu dekan, itu middle line. Di bawahnya dekan itu ketua departemen, ya, atau ketua program studi. Ya. Jadi yang disebut wakil atau disebut sebagai deputi, ya, kalau di konten kan ada deputi, ya. Wakil, deputi, ya, pembantu rektor, pembantu dekan, itu bukan ya manajer, tapi klasifikasinya dia staff, tidak termasuk lainnya. Semestinya, ya, seperti wakil dekan, wakil rektor itu tidak bisa menyuruh kepala departemen. Yang bisa menyuruh kepala departemen itu hanya dekan. Ya. Nah, tapi saat ini campur aduk. Nah, itu karena tidak pahamnya manajemen. Karena wakil rektor itu mensupport rektor, ya, bukan memimpin bawahan sebetulnya. Tapi sekarang campur, ya, mensupport rektor tapi memimpin bawahan. Seperti wakil dekan 1 misalkan, wakil rektor 1 itu punya bawahan direktur akademik, direktur ini, ya. Jadi itu organisasinya sudah campur aduk, ya. Jadi kalau kita melihat definisi di manajemen itu line, ya, line itu digambarkan sebagai garis tadi, garis komando. Ya. Jadi di ITS itu ada sekretaris ITS, sekit. Sekit itu nggak punya bawahan. Sekit itu hanya mensupport rektor. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi ini tanggung jawabnya, ya, top itu, yang top itu sebutannya presiden, rektor, chief operating officer gitu. Ya. Nah, ini saya terus ada wakil, ini nggak boleh ada wakil ini. Kalau wakil itu nggak termasuk. Nah, presiden, rektor, CEO, ketua. Ya. Oke. Dan ya, jadi tahu ya, sudah tahu manajer ya. Kemudian apa itu manajemen? Nah, tadi manajemen sudah tadi ya. Definisinya tadi. Ya. Pada proses, ya, sudah lewati aja. Nah, sekarang di dalam manajemen itu akan ada kata kunci. Apa itu efektif dan efisien? Ya, efisien, ya, efisien itu menyangkut hemat biaya gitu aja, hemat sumber daya, penghematan, efisien. Kalau boros itu tidak efisien gitu ya. Kalau efektif itu mengarah ke tujuan, mengarah atau melenceng. Ya. Efisien sumber daya tapi tidak efektif juga nggak ada gunanya.
Misalkan tujuannya perusahaannya itu profit, berarti harus efektif mendapatkan profit. Ya, hemat biaya tapi nggak mengarah ke profit. Misalkan mengarah ke sosial. Gitu. Nah, itu sudah beda. Ya. Jadi effectiveness sama, nah ini, kalau definisinya, effective doing the right thing. Melakukan sesuatu yang benar, mengarah kepada tujuan, itu namanya efektif. Kalau efficient, doing thing right, ya mengenai sesuatu dengan benar supaya hemat biaya. Gitu. Ya, jadi di sini gambarnya ya. Efisiensi itu resource usage-nya itu diminimumkan. Kalau efektif itu goal attainment-nya, capaiannya itu supaya cepat. Ya. Nah, selesai, tinggal 2. Apa yang manajer lakukan? Ini yang penting. Kalau saudara manajer, apa yang saudara lakukan? Ya. Saudara ada yang jadi ketua Himatek nih? Enggak ada. Atau ketua himpunan apa? Atau organisasi apa? Ya, itu juga manajer. Apa yang dilakukan itu? Nah, di sini ada 3. Jadi proses manajemen atau fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen tadi ya, POAK, planning, organizing, activating, controlling. Jadi melakukan itu. Yang kedua, berperan. Ya, berperan sebagai manajemen. Yang ketiga, skopnya beda. Ya, kalau pabrik kecil sama pabrik besar beda. Ya. Mana yang lebih baik? Jadi direktur utama di pabrik kecil sama jadi manajer di pabrik besar. Gajinya sama. Gajinya sama. Misalkan di Petro itu kan ada ya manajer direktur produksi sama direktur utama Petro Widodo gitu misalkan. Gajinya sama itu. Gajinya sama. Ya, tapi mana yang menurut saudara lebih enak yang mana? Direktur utama, Prof. Direktur utama. Kenapa? Alasannya? Karena sudah bagian dari Tapi jabatan paling. direktur utama anak perusahaan loh itu. Jadi misalkan Petro ya punya anak perusahaan. Ya, Petrokimia Gresik punya anak perusahaan Petrowidada, Petronika gitu ya. Kalau saudara jadi direktur Petronika atau Petrowidada, sama saudara jadi direktur utama di Petronika, tapi dengan direktur di PT Petrokimia Gresik. Gajinya sama. Saudara pilih yang direktur utama anak perusahaan gitu. Ya, Prof. Ya, layak alasannya apa? Karena merupakan jabatan tertinggi, jadi bisa berkesempatan untuk mengarahkan bawahan-bawahan. Kalau direktur di PT Petrokimia kan sudah termasuk bawahan dari direktur utama juga. Ya, jadi ada ada kerugiannya gitu ya. Kalau jadi direktur di pusat ya, di sentral, kemungkinan jadi direktur utama ada. Ya. Atau besar kemungkinannya. Ya, tapi kalau di direktur anak perusahaan itu kecil kemungkinannya. Itu kelemahannya walaupun gajinya sama misalkan. Ya. Gajinya sama, kalau direktur anak perusahaan itu punya fasilitas lebih banyak gitu loh. Lebih banyak gitu. Ya punya supir pribadi, punya supir perusahaan, punya dana operasional perusahaan, itu bebas melaksanakan. Itu kelebihannya. Tapi peluang untuk jadi direktur utama perusahaan yang besar
itu kecil dibanding yang di dalam gitu. Karena biasanya kalau direktur di anak perusahaan itu kadang-kadang ya termasuk orang yang disingkirkan gitu kalau di sana gitu. Tapi tetap peluang untuk ini ada gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi gaji sama ya. Penghasilan mungkin ya kurang lebih sama, tapi dari kemandirian itu lebih baik di direktur anak perusahaan. Ya, kalau saudara bisa sukses di situ, nah, saudara bisa jadi terutama di pabrik yang besar, ya bisa begitu gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, peluang di direktur yang bukan direktur utama itu lebih besar, biasanya gitu ya. Nah, fungsi manajemen tadi ya sudah saya jelaskan. Ini yang Henry Fayol ya, yang tadi Terry yang tadi ya, Waktu Terry punya Terry, Josh Terry. Kalau Fayol ada tambahan, planning, organizing, commanding, coordinating ya di direct di actuating itu ada dipecah jadi dua, commanding dan coordinating, controlling ya di Fayol. Terus kalau Josh Terry ini yang paling simple, mudah diingat, kemudian Harold Kunz, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Ya, ini yang bersama ya. Jadi staffing itu masuk organizing sebetulnya. Directing sama dengan actuating. Nah, jadi ini kalau dirinci harus planning, organizing, leading, controlling. Leading itu directing, motivasi. Nah, ini pekerjaan manajemen ya. Di planning itu mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, merencanakan subplan, rincian planning tadi. Organizing menentukan orang-orang yang diperlukan, sumber daya, bagaimana melakukannya, siapa yang akan mengerjakannya, organizing. Leading mengarahkan, memotivasi, menyelesaikan konflik. Ya, controlling memonitor aktivitas apakah sudah berjalan dengan baik, perlu koreksi dan sebagainya. Dan hasilnya mencapai tujuan organisasi. Nah, ini hubungannya. Jadi ada hubungan yang timbal balik antara proses manajemen dan juga di fungsi manajemen ya, bisa terjadi hubungan timbal balik itu aja. Kemudian proses peran manajemen, manajemen role, ini yang penting, ini sangat penting ini. Kunci kalau saudara ingin berhasil jadi manajer atau mau jadi direktur, saudara harus paham betul ini manajemen role. Ya, Mitch Black menyimpulkan bahwa manajer itu melakukan 10 peran yang berbeda tetapi sangat terkait. Nah, 10 peran itu dikelompokkan 3 judul utama. Jadi dia itu berperan sebagai interpersonal relationship, sebagai transfer of information, sebagai decision making. Ya. Ini rinciannya. Interpersonal itu sebagai figurehead. Ya, seperti seorang presiden itu sebagai figurehead, ya, sebagai figur istilahnya ya, top figur presiden itu, symbolic head. Ya, kerjanya rutin ya, terima tamu, tanda tangan, dokumen, nah itu, yang gunting pita, meresmikan suatu, ya itu figurehead. Ya. Ya, saudara bisa bayangkan kalau nanti saudara jadi presiden, sudah bayangkan itu sebagai figurehead. Yang kerjanya simpel, cuma terima tamu, tanda tangan, gunting pita, itu aja. Ya. Raja itu, coba
Ratu Elizabeth itu apa kerjaannya ratu? Raja di mana? Di Thailand itu, ya. Apa kerjaannya raja itu? Ada terima tamu, tanda tangan, gunting pita, itu aja. Ya, interpersonal relationship. Jadi hubungan interpersonal. Tapi selain figurehead ada leader. Jadi dia mempunyai tugas untuk memotivasi bawahannya. Kalau bawahannya nggak berjalan, gitu ya, menteri-menterinya nggak jalan, nah, dia harus bisa memotivasi. Sebagai liaison, jadi penghubung. Ya, baca email, baca berita, dan macam-macam itu ya. Itu interpersonal ya. Kemudian yang kedua, transfer information. Nah ini, itu monitor perkembangan, ikuti perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan politik, nah, baca jurnal, baca majalah, baca koran. Ya kalau presiden nggak baca sendiri, ada yang baca, nanti ada yang rangkum menyampaikan dia gitu. Diseminator menyampaikan ya pidato, ya. Spokesperson sebagai juru bicara. Spokesperson itu kadang diwakilkan. Kalau dulu zamannya Presiden Soeharto ada Menteri Penerangan sebagai juru bicara. Kalau di Jokowi itu rasanya nggak ada. Semua yang ngomong Jokowi. Ya, zamannya SBY juga nggak ada ya. Yang ngomong SBY sendiri. Sampai curhat-curhat SBY sendiri. Ya. Yang terpenting yang ketiga, decision making. Pengambil keputusan. Ini yang sangat penting. Keberhasilan satu manajemen, perusahaan, organisasi itu decision making. Decision making itu ada 4 di situ. Entrepreneur. Entrepreneur itu bukan entrepreneur pengusaha ya. Entrepreneur itu pemegang. Ya. Perancang, ya. Penginisiatif gitu ya. Ya. Pembuka jalan gitu ya. Itu namanya entrepreneur. Yang inisiatif, pemimpin harus inisiatif ya, yang inisiatif lebih dulu ya. Bisa juga disturbance handler, dimana mengatasi kalau ada gangguan, ada konflik antar menteri rame, antar menteri saling tuduh, saling ejek, saling ini ya, itu dia harus bisa atasi. Disturbance handler. Resource allocator, ngatur keuangan, ngatur alokasi untuk kementerian, untuk daerah dan sebagainya. Ya, di perusahaan juga gitu, untuk pemasaran, untuk teknik, untuk operasi, untuk SDM, personalia, itu resource allocator. Dan yang keempat adalah negosiator. Nah, jadi berhubungan dengan orang lain, jadi harus bisa bernegosiasi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ini bisa diikuti atau tidur semua ini? Bisa diikuti, Prof. Bisa ya. Tinggal satu ini poinnya yang belum saya sampaikan. Ini juga sangat penting kalau saudara ingin jadi manajer ya. Nih, terakhir ini. Apa ada perbedaan dalam manajer yang berbeda? Oh, itu skop aja nih. Ini bisa saya lewat aja nih. Nah, jadi perbedaan itu bisa terjadi level dalam organisasi ya. Maksudnya kalau saudara sebagai supervisor, saudara sebagai superintendent, saudara sebagai manajer, saudara sebagai direktur, itu levelnya beda gitu ya. Levelnya beda ya, itu tingkatan. Terus bisa karena tipe organisasi, ada organisasi profit ya, jadi keuntungan, ada organisasi sosial, itu juga beda, bisa menjadi beda pekerjaannya ya. Kemudian size organization ya, jadi pabrik kecil sama pabrik besar, seperti tadi anak perusahaan sama perusahaan utama gitu ya. Nah itu porsi ininya beda-beda. Nah inilah porsi
antara planning, controlling, organizing, leading, nah itu beda-beda. Jadi kalau di first level manager, first line, itu leadingnya lebih banyak karena dia harus mimpin anak buah terus, awasi, arahkan, motivasi, anak buah yang enggak yang males, yang bikin masalah, nah, mimpin itu porsinya lebih tinggi. Ya, sedangkan kalau di top manager, ya, itu organizing, leadingnya itu yang tinggi. Ya. Ya. Tapi ada unsur organizingnya, ya, tipe besar. Nah, itu kira-kira distribusi. Artinya ada perbedaan antara di tingkat bawah sama tingkat atas. Ini saya sudah sebutkan, ya. Ya, role-nya. Nah, ini yang terakhir ini maksud saya. Ini sekarang banyak dibicarakan di pelatihan-pelatihan, ya. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh manajer supaya sukses, gitu maksudnya. Ya. Atau yang dimiliki oleh manajer yang sukses, ya. Atau supaya sukses di manajer. Keterampilan apa? Ya. Jadi saudara di ITS itu selain kuliah ada ekstrakurikuler, ya. Ekstrakurikuler itu sebetulnya memberikan yang namanya soft skill. Kalau kuliah itu adalah hard skill. Jadi soft skill-nya harus bagus, gitu ya. Apa contohnya soft skill? Leadership, Prof. Leadership. Panitiaan, Prof. Ya, maksudnya leadership itu bisa mimpin, ya, bisa mimpin, bisa mengarahkan temannya, bisa mempengaruhi temannya, itu termasuk leadership. Selain leadership apa yang disebut soft skill? Communication skill, Prof. Communication skill juga, ya, dari pintar ngomong. Jadi komunikasi itu ada dua, pintar ngomong dari hati ke hati, orang per orang, tapi juga bisa ngomong di presentasi, di orang banyak. Itu communication skill. Ya, jadi ada keterampilan yang sifatnya tampil, ya, terhadap orang banyak, tapi juga bisa mempengaruhi orang per orang. Ya, misalkan ada konflik, ya gimana ngatasi konflik? Kan harus bicara dari hati ke hati. Ya, ya bisa memotivasi. Nah, itu termasuk soft skill. Ya, terus apa lagi kira-kira? Tidak tahu. Kesabaran. Kesabaran itu termasuk soft skill. Saudara sabar nggak menghadapi gangguan, kritikan, ejekan? Ya, itu termasuk soft skill. Ya, kalau nggak tahan, ya berarti belum kuat soft skillnya, harus dilatih. Kesabaran itu bisa dilatih. Ya, nah, ini sekarang rinciannya, ya. Ada yang namanya general skill, ya, conceptual skill, interpersonal skill. Jadi conceptual skill itu punya konsep gitu, ya. Saudara buat proposal penelitian, ya, itu sebenarnya conceptual skill. Kalau di organisasi di Matek, saudara buat proposal kegiatan, ya. Membuat proposal itu termasuk conceptual skill, melatih conceptual skill. Ya. Jadi punya imajinasi, menuangkan imajinasi dalam tulisan, dalam satu konsep, itu conceptual skill. Kemudian interpersonal skill, ya, hubungan interpersonal, pertemanan misalkan, ya, saudara cuek apa enggak sama temannya, gitu. Saudara care apa cuek sama temannya? Baik yang mana, cuek sama yang care? Kalau masih cuek, ya itu berarti interpersonalnya jelek, ya, kurang bisa memperbaiki hubungan, ya. Jadi harus care, suka membantu teman, ya, baik membantu material maupun membantu moral, misalkan menasihati, ya, itu termasuk interpersonal skill.
memperbaiki hubungan, tidak mudah konflik. Ya. Kemudian technical skill ya, technical skill itu ya ilmu lah, keterampilan yang tadi bilang ya. Ada political skill. Nah, kemudian ada yang specific skill di sini, controlling organization, environment and resource, ya, handling information, providing growth dan sebagainya. Ya. Ada juga yang rinci yang dalam bentuk yang lain. Ya. Nih. Jadi technical skill, human skill, conceptual skill, ya. Ya. Oh, ada lagi. Masih ada lagi sebenarnya. Tapi intinya seperti itu aja. Ya. Jadi soft skill itu harus saudara latih di mana-mana. Ya, di kampus, ya, di rumah, ya, di kampung, di organisasi. Kalau saudara ikut organisasi, itu saudara akan memperkuat human skill atau interpersonal skill, ya. Ya. Jadi pimpinan itu harus memiliki soft skill yang banyak. Ya, contohnya gini, saudara pernah berurusan dengan polisi, mungkin karena saudara melanggar, tilang gitu ya, pernah ya? Pernah, Prof. Nah, kira-kira perlakuannya gimana? Perlakuannya itu halus apa kasar itu? Kalau pengalaman saya halus, Prof. Hah? Masa? Nggak ada halus. Kalau istilahnya kopral itu nggak ada yang halus. Ya, kopral itu mesti kasar. Ya, karena dia tidak punya soft skill yang cukup. Coba kalau saudara ketemu kapolresnya, ketemu kapolrinya gitu, itu ngomongnya enak. Ya, nah itu yang maksudnya. Level yang tinggi pimpinan itu kalau diajak omong enak. Nah, itu dia memiliki soft skill. Human relation-nya sudah tinggi gitu ya. Tapi kalau pada anak buah ya, kopral ya yang bagian nilang-nilang itu mesti keras ya. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya gitu. Ya. Jadi kalau saudara ingin jadi pimpinan harus saudara mengasah soft skill saudara. Ya, saya kira sudah ini sebenarnya ada lagi saya lupa yang masuk soft skill itu apa saja itu banyak macamnya sebetulnya ya. Jadi tadi kayak communication ya, termasuk ketahanan terhadap tekanan ya. Di perusahaan itu kan mesti ada tekanan dari atas bisa, tekanan dari samping dari teman-temannya ya, tekanan dari bawah bisa, dari bawahan ya. Nah, itu seberapa tahan Anda bertahan kuat. Nah, kalau tidak kuat ya tidak bisa naik, berarti soft skill saudara lemah ya. Jadi beda dengan di mahasiswa. Kalau di mahasiswa itu ideal nggak banyak tekanan ya. Tapi kalau di pekerjaan itu nanti banyak tekanan. Saudara akan bersaing dengan teman saudara ya. Karena nanti promosi, naik pangkat, ya, naik jabatan, ya, itu bersaing. Nah, saudara ditekan oleh bawahan yang mungkin rewel, mogok, malas bekerja, tujuan target tidak dicapai. Nah, saudara akan tertekan di situ. Saudara ditekan dari atas, jadi manajer yang di atasnya. Saudara diminta mencapai target, ya, saudara tidak bisa. Bawahannya saudara susah diatur, ya, mokong, ya. Nah, itu termasuk
soft skill. Ya, salah satunya kesabaran itu. Jadi pengertian sabar itu bukan menerima apa adanya, tapi bisa tahan menghadapi tekanan. Tahan menghadapi tekanan. Nah, itu latihannya, makanya organisasi. Ya, kalau sering ikut organisasi akan merasakan soft skill itu. Ya, yang nggak pernah, yang mungkin hanya sebagai anggota toh, misalkan ya, nggak ikut aktif, itu belum merasakan tekanan biasanya, nyantai-nyantai. Ya, paling ikut, kalau malas ya sudah nggak datang gitu. Nah, itulah pentingnya manajemen di situ, karena saudara nanti kalau di perusahaan saudara jadi pimpinan. Ya. Saudara bukan sebagai operator ya atau karyawan, tapi saudara sebagai pimpinan. Ya, minimal supervisor. Minimal lulusan sarjana teknik kimia itu supervisor. Kalaupun seandainya saudara jadi operator, itu paling hanya untuk masa percobaan aja, untuk melihat ketahanan saudara. Ya, ketekunan saudara, ya, dedikasi, hanya ujian aja. Ya. Setelah itu nanti saudara minimal jadi ini jadi supervisor. Ya, ya mungkin ada pertanyaan. Ya, Saya izin bertanya, Pak. ya silakan. Terkait yang political skill tadi itu ditekankan pada apa ya, Prof? Ya, jadi political skill itu lebih ke wawasan politik gitu ya. Jadi itu untuk level strategikal, artinya level pada manajemen tingkat tinggi, seperti direktur utama misalkan gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti situasi politik, ya bisa perusahaannya terpengaruh, ya. Misalkan ada kebijakan politik, ya apakah itu dari presiden, apakah dari DPR misalkan ya. Nah itu juga harus tahu, harus tanggap. Ya. Kalau muncul itu kebijakan atau peristiwa politik misalkan Indonesia hubungan renggang sama Cina misalkan gitu. Itu harus paham dampaknya, konsekuensinya dari hubungan politik seperti itu dengan perusahaannya itu apa. Kalau perusahaannya itu nanti ada ekspor atau impor, ya itu bisa terpengaruh itu, ya, dan bisa berpengaruh pada kalau perusahaannya itu TBK, ya terbuka, listing di saham, ya, bisa jatuh sahamnya. Ya itu maksudnya political skill, jadi wawasan politik sebenarnya harus memiliki itu untuk level direktur utama atau direktur level tinggi itu juga harus. Tapi kalau supervisor tidak perlu, tidak butuh political skill, ya. Yang butuh adalah bagaimana mengorganisasi, mengatasi konflik di antara karyawan. Karena karyawan itu kan tidak semuanya baik. Ada yang malas, ada yang sering bikin masalah, ya. Ada yang ingin naik gaji terus yang diminta, kerjanya malas, sering mogok, sering nggak masuk. Nah itu, nah gimana memotivasi itu? Nggak cukup kalau sering nggak masuk dipecat aja, nggak bisa gitu. Kalau semua dipecat nanti perusahaannya nggak punya karyawan. Ya, nah itu harus bisa memotivasi, ya, bisa memotivasi, ya, bisa mengarahkan, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan manajemen itu tidak banyak di mata kuliahnya gitu ya. Yang jurusan yang paling banyak ilmu manajemennya itu jurusan TI. Jurusan TI. Ya.
Nah, teknik kimia ini karena bekerja di pabrik-pabrik kimia, ya direkturnya juga sepantasnya, selayaknya itu dari orang-orang teknik kimia. Ya, makanya harus menguasai ilmu manajemen. Ya, kan direktur Semen Gresik pernah dari teknik kimia ITS di Cipto sampai 3 periode itu. Ya, sebenarnya 2 periode, tapi yang satu karena holding. Terus Petrokimia Gresik sekarang dari ITS direkturnya. Ya, Pertamina juga pernah dari ITS 2 kali atau 3 kali, nggak salah. Ya, Semen Tonasa, Semen Padang. Nah, itu mereka menambah sendiri manajemennya. Jadi kuliah S2 manajemen MBA atau magister manajemen misalnya. Ya. Karena di level atas itu sudah tidak ada bedanya apakah jurusan teknik kimia, jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, karena yang diurus orang-orang. Ya. Jadi ilmu manajemennya itu yang harus mulai sekarang ini sebagai trigger, ya. Jadi saya menyampaikan ini sebagai trigger. Trigger itu pemantik gitu ya. Supaya saudara sadar bahwa ilmu manajemen itu tidak kalah pentingnya dari ilmu UTK, ilmu transfer fenomena, baru ilmu matematik, itu tidak kalah pentingnya. Saudara pintar matematik, pintar transfer fenomena, pintar, nggak mungkin bisa jadi direktur. Ya, kalau nggak tahu ilmu manajemen. Ya, orang yang matematiknya pas-pasan, terus OTK-nya juga pas-pasan, tapi manajemennya bagus, bisa jadi direktur. Ya, jadi penting ya ilmu manajemen. Ilmu untuk jadi pemimpin. Ya, ilmu untuk jadi direktur itu adalah ilmu manajemen. Ya, itu yang saya sampaikan untuk ini hari ini. Nanti minggu depan saya lanjutkan bagaimana membuat organisasi perusahaannya. Ya. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.